Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah tentang konsep dasar penggunaan rumus atau formula dan fungsi pada Excel. Jadi rumus atau formula itu berbeda dengan fungsi di Excel ya. Jadi kalau rumus atau formula itu adalah penggunaan operasi matematika yang digunakan untuk melakukan perhitungan sederhana ya. Jadi rumus atau formula atau fungsi ini bisa kita langsung tuliskan di formula bar di sini atau langsung pada selnya. Kemudian penulisan rumus atau formula ini diawali dengan tanda sama dengan ya seperti ini. Kembali ke topik, jadi rumus atau formula itu adalah jenis perhitungan sederhana. Contohnya di sini ada nilai 10. Di sini ada nilai 20, di sini ada nilai 30. Nah, untuk mendapatkan hasil penjumlahan dari ketiga nilai ini, kita bisa langsung menuliskan rumus atau formulanya dengan cara sorot sel nilai pertamanya, kemudian tambah sorot nilai keduanya, tambah sorot nilai ketiganya. Itu untuk mendapatkan penjumlahan. Kalau untuk pembagiannya itu dengan simbol garis miring ya. Perkalian tanda bintang. Dan bagaimana jika ingin menggunakan dua perhitungan ya, seperti pada pelajaran matematika Anda bisa masukkan dalam kurung jika ingin menggunakan dua operator yang berbeda ya. Dibagi 30 sama dengan 2 ya. Jadi itu rumus atau formula yang sederhana. Kita akan membahas penggunaan fungsi pada Microsoft Excel yang lebih kompleks ya. Kalau rumus itu masih kategori sederhana, tapi fungsi itu lebih kompleks. Jadi apa itu fungsi? Fungsi adalah rumus atau formula yang siap kita gunakan untuk melakukan perhitungan ya. Jadi dia adalah rumus yang sudah disediakan oleh aplikasi pengolah angka Microsoft Excel ini untuk memudahkan kita ya. Jadi seumpama saya punya dua nilai ya. Kita gunakan salah satu fungsi pada Excel. Kita bisa menggunakan sum ya. Fungsi sum ini menjumlah semua sel atau range yang diselect ya. Jadi fungsi-fungsi ini sudah tersedia pada Excel, tinggal penggunanya bagaimana mereka ingin memodifikasi fungsi ini atau rumus ini sesuai dengan keperluan mereka. Excel sudah menyediakan fungsi if, fungsi sum, average, count if, VLOOKUP, dan masih banyak lagi yang bisa kita gunakan untuk keperluan data atau pekerjaan kita ya. Jadi yang paling pertama kita pelajari ini adalah rumus-rumus fungsi yang paling sering digunakan tidak hanya untuk pemula tapi juga sering digunakan di tempat kerja ya. Jadi yang paling pertama kita pelajari adalah fungsi teks. Ada dua jenis fungsi teks. Kita belajar fungsi teks yang pertama. Di sini ada fungsi teks trim, proper, upper, dan lower. Kita bedakan keempat jenis fungsi teks ini. Jadi kalau trim, saya punya data nama-nama PTS di sini. Kalian bisa lihat sendiri. Itu teksnya kurang rapi ya, tidak rapi lah. Ada banyak spasi, ada banyak space yang tidak perlu. Jadi di sini fungsi trim bekerja. Kita bisa menuliskan rumus fungsinya dengan mengetik tanda sama dengan. Kemudian kita tulis nama fungsinya. Kemudian buka kurung, sorot selnya, enter. Saya copy ke bawah. Jadi fungsi trim ini untuk menghapus spasi-spasi yang tidak diinginkan ya. Remove dan hanya memberikan satu spasi saja. Ya fungsinya remove unwanted space ya. Kemudian ada fungsi proper. Jadi fungsi proper ini kita upper dulu ya. Kita upper. Fungsi upper ini tuliskan. Nah, kita sorot yang di sini saja. Jadi fungsi upper ini untuk membuat semua kata atau kalimat itu menjadi capital letter ya. Dia menjadikan semua kata atau kalimat itu huruf besar. Nah, kalau proper itu teks yang kita surat yang ini, kita ambil datanya dari sini supaya perbedaannya terlihat. Nah, kalau proper itu membuat semua huruf pertama pada awal kata itu huruf kapital. Jadi hanya awal katanya saja yang huruf kapital ya. Kemudian lower itu untuk memperkecil semua huruf ya. Jadi semua huruf, mau itu awal huruf, pada kata atau
awal huruf pada kalimat semuanya dikecilkan ya. Jadi kita bisa melihat perbedaan penggunaan fungsi teks pada Microsoft Excel. Kemudian ada fungsi teks yang kedua. Itu sebenarnya ada 4 jenis ya, ada left, right, mid, dan ada concatenate. Tapi yang paling sering kita gunakan itu left, right, mid ya. Tapi yang akan kita bahas hanya left, right, mid, dan yang paling sering digunakan itu left, right, mid ya. Jadi saya akan perhatikan penggunaan 3 fungsi teks ini. Untuk fungsi teks left itu fungsinya untuk mengambil data atau mengambil kata itu dari kiri data ya, data atau kata atau kalimat atau apa saja. Kita mengambilnya dari kiri. Kalau right ya kita mengambilnya dari kanan. Kalau mid itu mengambilnya di tengah-tengah data ya. Jadi saya bercontoh, kita masukkan rumusnya, fungsinya left, sorot teksnya. Nah di sini Excel itu akan memberitahukan kalian cara penggunaan fungsi yang kita ketikkan ya. Jadi ini akan keluar sendiri contoh penggunaannya. Left teksnya di 3, kemudian number karakternya selalu itu biasanya menggunakan titik koma atau koma, tergantung dari itu kalian. Biasanya ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma ya. Ini sebagai pemisah ya, sebagai pemisah argumen, pemisah kondisi titik koma ini ya. Left dalam kurung, kita sorot teksnya, jadi kita diperlihatkan caranya. Kemudian berapa jumlah karakter yang ingin kita ambil ya, karakter numbernya berapa. Anggaplah kita ingin mengambil universitasnya saja. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 karakter yang akan kita ambil. Enter ya. Dia hanya mengambil kata universitas ini ya. Dan bagaimana penggunaan right? Kalau right, dia mengambil dari kanan data ya. Jadi kita gunakan right, sorot teksnya, jangan lupa titik koma sebagai pemisah. Kemudian anggaplah kita ambil kata Surakarta ini 5, 6, 7, 8, 9. Kita ambil 9 ya. Hitung dari paling ujung kanan ya, A, T, R, A 9 sampai S. Enter, dia hanya mengambil Surakarta. Kalau saya copy ke bawah ya, dia hanya mengambil 9 ya, di Yogyakarta, Nusantara, Bandung ya. Karena dia mengambil semua data 9. Kemudian mid, penggunaan mid ini kita sorot teksnya, jadi dia berbeda. Jangan lupa pemisah, dia start number keberapa, dan dia mulai di angka, di huruf apa yang ingin kita ambil. Anggaplah kita hanya ingin mengambil data Muhammadiyah ini, jadi kita start di nomor berapa. Kita start mulai dari angka 13 ya. Kemudian berapa karakter yang akan kita ambil ya, kita cuma ambil kata Muhammadiyahnya saja. Jadi ada 12 kata, ada 12 karakter ya. Enter ya, dia hanya mengambil 12 karakter Muhammadiyah. Kita turun ke bawah ya, semua 12 karakter yang ada di data ini yang diambil. Jadi seperti itu ya penggunaan dari left, right, mid. Sekarang kita masuk di teori logical test dan if functions ya. Sebelum kita bahas materi ini, kita harus tahu karakteristik dari sel itu sendiri ya. Jadi sel itu apa? Sel adalah perpotongan antara kolom dan baris ya. Seumpama sel H10. Jadi sel ini karakternya jika dia bisa menuliskan huruf atau kata atau angka ya. Jadi kalau kita menuliskan huruf ya, dia otomatis akan menempatkan si kata ini di sebelah kiri. Kalau kita menuliskan angka, itu dia otomatis akan menempatkan angka ini di sebelah kanan ya. Di sel ini kita bisa menuliskan ekspresi boolean ya. Ekspresi boolean itu benar atau salah, true atau false. Jadi kalau kita menuliskan true, dia otomatis akan menempatkan si true atau false ini di tengah ya. Jadi dia berbeda karakternya dengan menuliskan huruf atau kata biasa. Kemudian ada error formula ya. Jadi sel ini akan menunjukkan perbedaan juga jika ada yang error. Kalau error sama nilai 1 10, nilai 2 itu 20, kita ingin mengurang ya, enter minus 10. Tapi kalau kita taruh huruf di sini, anggaplah ini ya, dia tidak bisa menemukan value-nya. Jadi karakternya jika tertulis error itu seperti ini, atau biasa ada huruf div. Kemudian kita masuk di materi logical test ya. Logical test atau tes logika itu berfungsi untuk mengecek, jadi dia berfungsi untuk mengecek inputannya ini, nilainya ini, mengecek inputan atau nilai
apakah dia nilainya benar atau salah ya. Apakah benar atau salah. Kemudian logical test biasanya menggunakan comparative operator atau operator perbandingan yang ini ya. Yang ini. Jadi kita implementasikan penggunaannya. Saya punya data di sini. Kita akan mengetes pertanyaan ini. Apakah 10 sama dengan 20? Apakah 10 sama dengan 20? Jawabannya pasti salah ya. 10 tidak sama dengan 20. Jadi coba kita cek menggunakan formula logikanya. Sama dengan 10 sama dengan operator perbandingannya kan 2 itu kan sama dengan ya di sini 20. Nah, apakah sama dengan 20? Kita bertanya ke Excel, jawabannya oh salah, dia salah ya, false. Apakah 10 lebih tidak sama dengan 20? Jawabannya benar ya. Dan apakah 10 lebih besar dari 20? Jawabannya salah ya, karena 10 itu lebih kecil daripada 20. Kemudian ini, apakah 10 kurang dari sama dengan 20? Jawabannya benar ya, karena memang 10 kurang dari 20. Kemudian if functions ya. If functions ini, fungsi if ini digunakan jika ingin mengecek inputan, data atau nilai dan mengembalikan jawaban yang bernilai benar atau salah. Kemudian jawaban yang bernilai benar atau salah ini bisa kita modifikasi dengan kata tertentu, apakah lulus, apakah gagal, atau pass atau fail ya. Jadi kita bisa modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Jadi strukturnya adalah kita tuliskan dulu rumus fungsinya ya. If, fungsi if. Kemudian kita diberitahu masukkan logical testnya. Kita masukkan kondisi awalnya. Kita masukkan pertanyaan kondisinya ya. If, jika, anggaplah nilai 1 ini, 25 ini, sama dengan 15. Masih ingat ya operator pembandingan. Ingat tanda pemisahnya, titik koma atau koma, tergantung laptop kalian. Dan value if true. Ya, nilai apa yang akan dikeluarkan jika kondisi dari logical test ini tadi benar ya, value if true. Kalau dia benar ya, anggaplah kita ingin mengeluarkan nilainya itu true ya. Mengeluarkan nilainya itu true. Titik koma, kemudian nilai apa yang akan dikeluarkan jika kondisi tadi salah, kita taruh saja false ya. Kita enter, yang keluar adalah false ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Rumus fungsinya pasti logical testnya. Kenapa dia mengeluarkan nilai false? Karena si rumus ini tadi setelah mengeksekusi apakah C14 ini, nilai 25 ini sama dengan nilai D4 ini 15. Jadi dia tidak sama dengan ya. Jadi yang value yang keluar adalah value yang bernilai salah. Karena kondisinya tadi salah. Seandainya 20 nilai kedua ini kita ganti dengan 25, otomatis dia bernilai benar. Yang dikeluarkan adalah nilai true. Karena kondisinya dicek di sini, oh dia benar, kita keluarkan value yang true. Ya, seperti itu. Sama juga penggunaan untuk 1 dan 0 ini ya. Jadi kalau dia anggaplah kalau C15 itu sama dengan D15 atau kita taruh di sini ya. 25 itu lebih kecil dari D15. Apakah benar atau salah? Kalau dia benar, keluarkan nilai 1 anggaplah. Kalau dia salah, keluarkan nilai 0. Karena dia bernilai salah, maka yang keluar adalah nilai 0. Seperti itu. Bagaimana untuk penggunaan lulus dan tidak lulus? Lulus atau gagal lah ya. Kita ganti lagi sini operator perbandingannya, anggaplah dia lebih besar. Nah, kalau 25 lebih besar dari 15, keluarkan, kalau dia benar, keluarkan nilai lulus. Kalau dia salah, keluarkan nilai gagal, anggaplah. Oh dia lulus karena memang 25 lebih besar dari 15 ya. Ini cuma penggunaan huruf besar dan huruf kecilnya ya. Sama, yes, no juga sama. Kemudian yang ini kita copy. Ini ya. Kita mau kalau dia bernilai benar,
itu kita tambahkan nilainya. Tapi kalau dia bernilai salah, kita keluarkan saja nilai 0 ya. Jadi tulis if 25 ini lebih besar sama dengan 15, maka titik koma ini bisa berarti maka itu tanda pemisah ya. Kita jumlahkan 25 tambah 15 kalau dia kalau kondisi ini bernilai benar ya. Jumlahkan nilai 1 dan nilai 2-nya. Kalau dia bernilai salah, keluarkan saja huruf 0. Keluarkan saja nilai 0 gitu ya. Enter ya. Karena dia bernilai benar, jadi dia dijumlahkan. Karena kondisinya ini bernilai benar, karena 25 itu lebih besar dari sama dengan 15. Maka si Excel ini menjumlahkan menjumlahkan nilai 25 tambah 15 tadi. Tapi kalau dia salah, anggaplah dia salah ya. Dia akan mengeluarkan nilai 0. Jadi itu penggunaan if functions ya. Kemudian materi selanjutnya adalah nested if function ya. Apa itu nested if? Nested if itu adalah if functions atau fungsi if yang berada dalam fungsi if. Jadi di dalam if ada if lagi ya. Kalau dalam pemrograman kita memang sering menggunakan if dalam if. Jika kondisi 1 bernilai ini, tuliskan argumen A. Jika dia kondisinya B, berikan dia argumen B, seperti itu ya. Kita langsung pada implementasinya. Jadi di sini kita ada kriteria penilaian. Jadi kita ubah kriteria penilaiannya ya. Di sini lebih besar dari 60. Sini lebih kecil dari 60. Ini kita punya kriteria penilaian di sini. Kita coba nested if itu seperti apa. Nested if itu tadi ya, dia adalah fungsi yang berada dalam if fungsi. If jika masukkan logical testnya F4 atau 40 ini lebih kecil dari, masukkan kriterianya, kecil dari 60, maka dia hasil keterangannya adalah gagal ya. Jangan lupa tanda pemisah, tuliskan lagi if ya, ini yang dimaksud if dalam if. Jangan lupa buka kurung, if F4 tadi tidak mau disorot, F5 ya, karena kriterianya hanya ada 3, jadi kita langsung ke kriteria yang paling besar ya. If F5 lebih besar dari 80, maka dia keterangan hasilnya adalah terbaik. Tapi nilai selain dari itu, di atas 60 dan di bawah dari 80, itu dia keterangannya lulus ya, hanya lulus biasa. Kemudian balas kurung sampai balas kurungnya warna hitam. Enter. Kalau kita sorot ke bawah ya. Jadi Budi ini gagal karena dia kondisinya tadi ya, dia lebih kecil dari 60 dan dia tidak berada di antara 60 dan 80 ini. Jadi dia gagal. Nah, Wati ini lulus karena dia bisinya 60 ya. Ini dia hanya lulus karena lebih besar dari 80 itu kita hitung dari angka, dia terhitung dari angka 81 ya. Dia terhitung dari angka 81. Kalau dia di sini nilainya 81, dia nilainya terbaik ya. Seharusnya di sini gagal itu lebih kecil dari sama dengan 59 ya. Jadi 60 ini lulus. Jadi Wati kenapa dia tidak gagal, karena lebih kecil dari 60 ini dia terhitung sampai 59. Mulai dari angka 60 itu sudah terhitung lulus ya. Jadi seperti itu penggunaan nested if function. Kemudian penggunaan AND function. Jadi penggunaan AND function ini kriterianya agak sedikit berbeda ya. Pada penulisan fungsinya kita menggunakan 2 kondisi. Jadi contohnya seperti ini. And itu if ya, F5 kriterianya apa, lebih kecil dari 55, maka dia nilainya F ya. Kemudian tanda pemisah if lagi. Nah, di sini N, fungsi N berfungsi and ya, karena dia punya kriteria awal dan kriteria akhir ya. Jadi dia punya 2 kondisi N ya dalam kurung. Logikanya apa? F5 lebih besar dari 55,
dan ya, dan itu kita simpulkan dengan titik koma tadi pemisah. F5 lebih kecil dari 69 balas kurung, maka dia nilainya C ya. Kemudian kita cek lagi if, karena ini masih pakai dua kriteria maka kita masih menggunakan dan. N dalam kurung F5 lebih besar sama dengan 70, maka sini kita taruh 70 dengan 70, sini 70 ya. Jadi dia mulai dari 69, 70, dan F5 itu lebih kecil dari 80 ya. Dalam balas kurung maka berikan dia nilai B ya. Kemudian kita langsung loncat ke ini kondisi yang terakhir, if F5, jadi kita tidak pakai dan lagi karena kondisinya cuma satu. F5 lebih besar sama dengan 90, maka dia keterangannya adalah A+ ya. Kemudian nilai selain dari itu nilainya A ya. Jadi selain dari 5, di bawah 55 tadi, di atas 55, di bawah 70, di atas sama dengan 70, di bawah 80, di atas 90, selain dari itu dia nilainya A ya. Jadi kita tutup sampai warnanya hitam. Ini 4. Enter F. Budi nilainya F. Wati nilainya C. F ya karena di bawah 55. Wati nilainya C 60. Usman nilainya B. Linda harusnya nilainya A ya, oke A ya. Jadi dia membaca nilai selain ini. Kemudian Lutfa nilainya A+. Ada juga OR functions ya. Jadi kalau OR functions ini kita tidak sempat untuk membahas. OR functions ini bedanya dengan in functions. Kalau in functions itu kedua kondisi harus benar ya. Dan F6 harus lebih besar dari 55 dan F6 harus lebih kecil dari 70. Jadi kedua kondisi harus benar. Tapi kalau penggunaan OR itu kedua kondisi itu boleh hanya salah satunya yang benar ya. Tidak perlu kedua kondisi yang benar. Jadi jika salah satunya saja yang benar itu sudah dikatakan true ya. Kondisinya sudah true. Berbeda dengan in function yang kedua kondisi harus benar. Kalau OR hanya perlu salah satunya. Kemudian ada not dan if error. Jadi kalian bisa bereksplorasi penggunaan not dan if error itu apa. Jadi seumpama ada data seperti ini, kita ingin jumlah, ya. Jadi terkadang kita tidak ingin ada data yang nilainya error seperti ini. Kita bisa menuliskan fungsinya. Jika dia bernilai error maka kita bisa menggunakan rumus fungsi if error ya. Ini kalian bisa lebih bereksplorasi. Semoga bermanfaat.